Tahu tidak? Mouse pertama di dunia itu terbuat dari kayu pinus dan cuma punya satu tombol. Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bagaimana cara mengoperasikan komputer tanpa benda kecil di samping keyboard kalian? Mouse. Alat kecil ini sudah menjadi perpanjangan tangan kita di dunia digital. Tapi, tahu tidak kalau mouse pertama di dunia sama sekali tidak mirip dengan yang kalian pegang sekarang? Mari kita kembali ke tahun 1964. Di Stanford Research Institute, seorang ilmuwan hebat bernama Douglas Engelbart menciptakan sebuah alat penunjuk posisi. Bentuknya kotak, terbuat dari kayu, dan hanya memiliki satu tombol di pojok kanan atas. Di bawahnya, terdapat dua roda logam yang saling tegak lurus untuk mendeteksi pergerakan horizontal dan vertikal. Kenapa dinamakan mouse? Sederhana saja. Bentuknya yang kecil dan kabel panjang yang keluar dari bagian belakangnya terlihat persis seperti seekor tikus dengan ekornya. Sejak saat itu, nama mouse melekat dan mengubah sejarah komputasi selamanya. Mouse kayu Engelbart adalah sebuah revolusi, tetapi belum siap untuk masyarakat umum. Evolusi besar berikutnya terjadi pada tahun 1972. Bill English, yang sebelumnya bekerja bersama Engelbart, mengembangkan desain baru di Xerox PARC. Ia mengganti dua roda logam tadi dengan sebuah bola karet besar di dalam mouse. Saat mouse digerakkan, bola ini akan berputar dan menggerakkan dua roda roller kecil di dalamnya untuk membaca koordinat X dan Y. Teknologi inilah yang kita kenal sebagai mechanical mouse atau mouse bola. Generasi 80-an dan 90-an pasti sangat akrab dengan mouse jenis ini. Ingat ritual wajib membersihkan bulu halus dan debu yang menempel di roller bagian dalam? Jika tidak dibersihkan, kursor di layar akan mulai tersendat-sendat. Masalah debu ini akhirnya teratasi menjelang tahun 2000-an. Industri komputer beralih ke teknologi optik. Tidak ada lagi bola karet, tidak ada lagi komponen bergerak yang mudah kotor. Evolusi mouse tidak hanya terjadi pada bentuk dan sensornya, tetapi juga pada bagaimana cara ia berbicara dengan komputer kita. Di era 80-an hingga awal 90-an, mouse menggunakan koneksi serial dengan ujung kabel berbentuk kotak besar yang memiliki 9 pin besi di dalamnya. Memasangnya harus sangat hati-hati agar pin tidak bengkok, dan kita harus memutar skru penguncinya agar tidak lepas. Setelah era serial, sempat muncul port bulat berwarna hijau yang dinamakan port PS2. Revolusi koneksi terbesar terjadi pada akhir tahun 90-an dengan lahirnya teknologi USB, Universal Serial Bus. USB mengubah segalanya karena mendukung fasilitas plug and play. Artinya, kalian tinggal colok mouse ke komputer, dan dalam hitungan detik mouse langsung bisa digunakan tanpa perlu mematikan komputer atau menginstal driver yang rumit seperti pada era koneksi serial. Hingga hari ini, USB kabel murni masih menjadi standar emas untuk kestabilan transmisi data tanpa gangguan. Sekarang, mari kita bedah teknologi di balik mouse modern. Bagaimana bisa gerakan tangan kita di atas meja diterjemahkan menjadi gerakan kursor yang sangat presisi di layar monitor? Mari kita fokus pada jenis yang paling banyak digunakan hari ini, mouse optik dan mouse laser. Di bagian bawah mouse optik, terdapat sebuah lampu LED yang memancarkan cahaya ke permukaan meja. Tepat di sebelahnya, ada sensor khusus bernama optoelectronic sensor. Sensor ini sebenarnya adalah sebuah kamera digital super mini yang sangat cepat. Saat kalian menggerakkan mouse, kamera ini mengambil ribuan foto digital setiap detiknya. Chip prosesor di dalam mouse kemudian membandingkan foto-foto tersebut secara berurutan.
Dengan melihat perubahan pola permukaan meja dari satu foto ke foto berikutnya, chip tersebut tahu persis kemana arah mouse bergerak dan seberapa cepat kecepatannya. Dalam cara kerja mouse, ada dua istilah penting yang menentukan akurasinya, DPI dan polling rate. DPI atau dots per inch menentukan seberapa sensitif mouse tersebut. Semakin tinggi nilai DPI, semakin jauh kursor bergerak di layar meskipun tangan kalian hanya menggerakkan mouse sedikit saja. Sementara polling rate mengukur seberapa sering mouse melaporkan posisinya ke komputer dalam 1 detik. Diukur dalam satuan Hz, Hz. Jika mouse memiliki polling rate 1000 Hz, artinya mouse mengirimkan data posisi ke komputer sebanyak 1000 kali dalam 1 detik. Itu sebabnya gerakannya terasa sangat mulus. Sebelum kita membahas ragam bentuknya, di era modern ini kita juga harus memilih tipe koneksi nirkabelnya. Mouse nirkabel dengan dongle USB memanfaatkan frekuensi radio khusus. Koneksinya sangat instan dan memiliki latensi yang sangat rendah, hampir menyamai mouse kabel. Namun, ia memiliki kelemahan. Kalian berisiko kehilangan dongle kecil tersebut, dan ia memakan satu slot port USB di laptop kalian. Seiring berkembangnya kebutuhan manusia, mouse tidak lagi dibuat dengan satu desain seragam. Hari ini, mouse dikategorikan berdasarkan fungsi spesifiknya. Mari kita bahas 4 ragam mouse yang paling populer saat ini. Yang pertama, mouse standard atau mouse office. Ini adalah mouse yang biasa kalian temukan di sekolah, kantor, atau dalam paket pembelian komputer. Desainnya sederhana, biasanya hanya memiliki 2 tombol utama dan 1 scroll wheel. Fokus utamanya adalah daya tahan, efisiensi baterai, dan harga yang terjangkau. Yang kedua, mouse gaming. Di dunia e-sports, mouse adalah senjata. Mouse gaming dirancang dengan sensor kelas tertinggi untuk akurasi ekstrim tanpa delay. Ciri khasnya adalah lampu RGB yang estetis, tombol tambahan yang bisa diprogram untuk makro game, serta fitur pengaturan berat mekanis di dalamnya. Yang ketiga, mouse ergonomis vertikal. Apakah pergelangan tangan kalian sering terasa pegal setelah berjam-jam di depan komputer? Mouse ini adalah solusinya. Bentuknya dibuat miring seperti posisi tangan saat kalian bersalaman. Desain ini mengurangi tekanan pada otot pergelangan tangan dan mencegah cedera jangka panjang seperti carpal tunnel syndrome. Yang keempat, mouse trackball. Jenis ini cukup unik karena mouse-nya sendiri tidak perlu digerakkan. Tubuh mouse tetap diam di meja, dan kalian menggerakkan kursor cukup dengan memutar bola besar menggunakan jempol atau jari telunjuk. Mouse ini sangat disukai oleh para editor video profesional dan desainer grafis karena tidak memakan ruang meja dan menawarkan akurasi posisi yang sangat statis. Dari sebuah kotak kayu sederhana dengan 2 roda logam, hingga perangkat nirkabel super cepat dengan sensor laser berkekuatan tinggi, mouse telah menempuh perjalanan yang sangat panjang selama lebih dari setengah abad. Meskipun saat ini teknologi touchscreen, trackpad, dan kontrol suara semakin canggih, mouse tetap menjadi alat navigasi utama yang belum tergantikan dalam hal presisi dan kenyamanan kerja profesional maupun gaming. Nah, kalau kalian sendiri lebih suka pakai jenis mouse yang mana? Apakah mouse kantoran biasa, mouse gaming penuh lampu, atau justru setia dengan trackpad laptop? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan teknologi menarik lainnya. Terima kasih. Saya Ewina, sampai jumpa di video berikutnya.